Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Alfirali dan rekan saya Johannes Ramoren Dionysius Febrianto. Kami di sini akan menjelaskan tentang proses modulasi AM, FM, dan PM. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Johannes. Pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Modulasi adalah suatu proses di mana parameter dari suatu gelombang divariasikan secara proporsional terhadap gelombang lain. Parameter yang diubah tergantung pada besarnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal. Pemodulasi yang berupa sinyal informasi dan sinyal pembawa carrier, di mana sinyal informasi tersebut ditumpangkan oleh sinyal carrier. Maka secara garis besar dapat diasumsikan bahwa modulasi merupakan suatu proses di mana gelombang sinyal termodulasi ditransmisikan dari transmitter ke receiver. Pada sisi receiver, sinyal modulasi yang diterima dikompresikan kembali ke bentuk asalnya. Proses ini disebut demodulasi. Rangkaian yang digunakan untuk proses modulasi disebut dengan modulator. Sedangkan rangkaian ini digunakan untuk proses demodulasi disebut demulator. Pada dasarnya modulasi secara garis besar terbagi atas modulasi analog dan modulasi digital. Perbedaan mendasar antara modulasi analog dan digital terletak pada bentuk sinyal informasinya. Pada analog dan modulasi digital, perbedaan mendasar antara modulasi analog dan digital terletak pada bentuk sinyal informasinya. Pada modulasi analog, sinyal informasinya terbentuk analog dan sinyal carrier analog. Sedangkan pada modulasi digital, sinyal informasinya berbentuk digital dan sinyal carrier analog. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada makalah yaitu mengetahui apa itu modulasi, mengetahui jenis-jenis modulasi, mengetahui bagaimana bentuk gelombang yang termodulasi. Selanjutnya bab 2. Ya, bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya Dionysius. Pembahasan katasin lagi, Jo. Bab 2 pembahasan. 3.6 pengertian modulasi. Modulasi adalah proses perubahan varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal yang mampu membawa satu insi. Dengan proses biasa berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitudo, fase, dan frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi berfrekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Peralatan untuk melaksanakan proses modulasi disebut modulator. Sedangkan peralatan untuk memperoleh informasi awal kebalikan dari proses modulasi disebut demodulator, dan peralatan yang melaksanakan kedua proses tersebut disebut modem. Informasi yang dikirim bisa berupa data analog maupun digital sehingga terdapat 2 jenis modulasi, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu, atau bisa disebut continuous varying. 2 parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog, hal ini didasarkan kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier,
suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Amplitude merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Langsung ini aja ya. Langsung ini aja. Nah, modulasi amplitude. Macam-macam modulasi. 1. Modulasi amplitudo atau bisa disebut AM. Modulasi amplitude adalah proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa karir. Dengan demikian serupa sehingga amplitude gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpanan atau tegangan sinyal informasi. Pada jenis modulasi ini amplitude sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitude sesaat sinyal pemodulasi. Sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi. Bentuk sinyal modulasi amplitude AM ada di gambar berikut ini. Bisa dilihat. Sinyal pembawa berupa gelombang sinus dengan persamaan matematisnya. EC sama dengan EC sin WC T. Sinyal pemodulasi untuk memudahkan analisa. Diasumsikan sebagai gelombang sinusoidal juga dengan persamaan matematisnya. EM sama dengan EM sin WM T, di mana EC amplitude di mana EC sama dengan amplitude maksimum sinyal pembawa. WC sama dengan 2 FC dengan FC adalah frekuensi sinyal pembawa. EM sama dengan amplitude maksimum sinyal pemodulasi. WM 2 VFM dengan FM adalah frekuensi sinyal pemodulasi. Sinyal AM, yakni sinyal hasil proses modulasi amplitude diturunkan ada dari ES sama dengan dalam kurung EC ditambah EM kurung sin WCT menjadi ES sama dengan EC dalam kurung 1 tambah M sin WM T tutup kurung sin WCT. ES sama dengan EC sin WCT ditambah M EC per 2 cos dalam kurung WC dikurang WM tutup kurung T dikurang M EC per 2 cos dalam kurung WC ditambah WM tutup kurung T. Sehingga indeks modulasi M sama dengan EM per EC sama dengan MX dikurang Min per MX ditambah Min. Indeks modulasi merupakan ukuran seberapa dalam sinyal informasi modulasi sinyal pembawa. Apabila indeks modulasi terlalu besar, M lebih besar dari 1, maka hasil sinyal termodulasi AM akan cacat, dan apabila indeks modulasi terlalu rendah, M lebih kecil daripada 1, maka daya sinyal termodulasi tidak maksimal. Untuk menghindari keadaan overmodulasi, yaitu keadaan di mana gelombang pembawa termodulasi lebih dari 100%, maka kita harus dapat membatasi besar kecilnya modulasi yang terjadi. Hal ini dapat diatasi dengan cara menentukan nilai indeks modulasi M. Pengaruh indeks modulasi terhadap proses modulasi sinyal pembawa dapat dipahami dari gambar berikut ini. Pengaruh indeks modulasi ya.
Lanjut ke spektrum sinyal AM. Bisa dilihat dari gambar berikut. Modulasi amplitude memerlukan bandwidth sinyal modulasi sama dengan 2 FM. Daya total sinyal AM dapat dituliskan dalam persamaan matematik sebagai berikut. PT sama dengan PC 1 ditambah M pangkat 2 per 2 sama dengan PC ditambah PC M pangkat 2 per 2. Di mana PC adalah daya sinyal pembawa. PC M pangkat 2 per 2 adalah daya total sideband dalam kurung LSB ditambah USB. Dari persamaan-persamaan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa lebar pita frekuensi bandwidth dalam sebuah proses amplitudo atau AM adalah 2 kali frekuensi sinyal informasi. Frekuensi modulasi FM. Modulasi frekuensi atau bisa disebut frekuensi modulation sama dengan FM adalah proses menumpangkan sinyal informasi pada sinyal pembawa carrier sehingga frekuensi gelombang pembawa carrier berubah sesuai dengan perubahan simpangan tegangan gelombang sinyal informasi. Jadi sinyal informasi yang dimodulasikan ditumpangkan pada gelombang pembawa menyebabkan perubahan frekuensi. Gelombang pembawa sesuai dengan pada modulasi frekuensi informasi mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa, sedangkan amplitudenya konstan selama proses modulasi. Proses modulasi frekuensi digambarkan sebagai berikut. Besar perubahan frekuensi deviasi FD dari sinyal pembawa sebanding dengan amplitude saat sinyal pemodulasi. Sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Persamaan sinyal FM dapat dituliskan sebagai berikut. EFM sama dengan EC sin WC T ditambah MF sin WMT, di mana EFM nilai sesaat sinyal FM. EC sama dengan amplitude maksimum sinyal pembawa. WC sama dengan 2 VFC dengan FC adalah frekuensi sinyal pembawa. WM sama dengan 2 VFM dengan FM atau FS adalah frekuensi sinyal pemodulasi. MF sama dengan indeks modulasi frekuensi. Pada modulasi frekuensi kita mengenal istilah indeks modulasi atau bisa disebut MF. Indeks modulasi ini didefinisikan sebagai berikut. MF sama dengan FD per FM. Sama dengan FD per FM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki. Ya, spektrum sinyal atau FM. Lebar bandwidth sinyal FM adalah tak berhingga, namun pada praktek biasanya hanya diambil bandwidth dari jumlah sideband yang signifikan. Jumlah sideband signifikan ditentukan oleh besar indeks modulasinya seperti dalam fungsi tabel besar berikut. Tabel fungsi besar trik untuk modulasi frekuensi seperti pada di tabel JI sama dengan nilai amplitudo komponen frekuensi sideband ke I. JO sama dengan nilai amplitudo komponen frekuensi sinyal pembawa atau bukan sideband. B sama dengan MF sama dengan indeks modulasi. Lebar bandwidth pada modulasi
FM dapat ditentukan menggunakan teorema Carson sebagai berikut. BW sama BW FM sama dengan 2 dalam kurung FD tambah FM, di mana FD sama dengan frekuensi deviasi, M sama dengan frekuensi maksimum sinyal pemodulasi. Karakter dari transmisi modulasi frekuensi adalah tidak dapat dipantulkannya gelombang elektromagnetik dari modulasi frekuensi sehingga jarak pancaran adalah line of sight dan terbatas pada layar pancar. Ketahanan modulasi terhadap noise pada transmisi modulasi frekuensi sehingga kualitas sinyal informasi yang diterima jernih seperti aslinya. 3. Fase modulation atau PM. Fase modulation adalah proses modulasi yang mengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan sinyal modulasi atau sinyal pemodulasinya sehingga dalam modulasi PM amplitudo dan frekuensinya yang dimiliki sinyal pembawa tetap. Tetapi fase sinyal pembawa perubahan sesuai dengan informasi. Proses fase modulasi di gambar berikut. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penjelasan proses modulasi FM, AM, dan PM. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.